Suasana berlatar di tahun 1945 tentang seorang wanita bernama Grace yang tinggal di sebuah rumah besar menyeramkan bersama kedua anaknya, bernama Anne dan Nicholas. Musim dingin tiba dan Perang Dunia telah berakhir, tetapi suami Grace yang sedang berperang di Prancis belum juga kembali ke rumah. Grace mempekerjakan seorang pembantu untuk menjaga rumah dan anak-anaknya, tetapi 2 minggu kemudian mereka semua secara misterius meninggalkan pekerjaan mereka tanpa pemberitahuan. Suatu hari, 3 orang datang ke rumah yaitu Bertha, Tuttle dan seorang gadis bisu bernama Lydia. Grace berpikir keberadaan mereka di sini karena iklan lowongan kerja sebagai pembantu yang Grace pasang. Grace yang sangat membutuhkan pembantu, segera menyambut mereka bertiga masuk dan mengajak mereka berkeliling rumah. Grace juga menjelaskan peraturan anehnya yang ia terapkan di rumahnya. Seseorang tidak boleh membuka pintu tanpa menutup pintu sebelumnya, dan tirai harus selalu ditutup. Ini dikarenakan kedua anaknya sangat peka terhadap cahaya, di mana akan menimbulkan ruam dan luka jika mereka terkena sinar matahari meskipun hanya sedikit. Grace lebih lanjut menjelaskan bahwa rumahnya tidak memiliki telepon atau radio, karena ia menyukai kesunyian. Selain itu tidak ada listrik, karena mereka terbiasa hidup tanpa listrik. Para pembantu merasa aneh dengan aturan tersebut, tetapi mereka tetap setuju dan mulai bekerja. Bertha berperan sebagai pembantu senior. Ia menyajikan sarapan untuk anak-anak. Saat mereka menikmati makanan, Anne bertanya kepada Bertha, apakah ia juga akan meninggalkan mereka seperti pembantu lainnya. Hal ini membingungkan Bertha, lalu Anne mengungkapkan bahwa pembantu mereka sebelumnya pergi ketika ibunya menjadi gila. Khawatir rahasia keluarga mereka akan terbongkar, Nicholas berteriak dan menyuruh Anne untuk diam. Ketika keduanya mulai bertengkar, kebisingan itu menarik perhatian Grace dan ia memerintahkan anak-anak menghabiskan makanan mereka dengan tenang. Grace kemudian membawa Bertha ke ruangan lain, kemudian mengkonfrontasinya karena berpura-pura menjadi calon pembantu di rumahnya. Ternyata, Grace menemukan bahwa iklan lowongan kerja yang ia kirimkan ke sebuah surat kabar lokal tidak pernah diterbitkan. Bertha meminta maaf kepada Grace telah merahasiakan hal ini, dan mengungkapkan bahwa beberapa tahun lalu dirinya, Tuttle serta Lydia pernah bekerja sebagai pembantu di rumah tersebut. Mereka sudah sangat terikat dengan rumah ini hingga mereka kembali mencari pekerjaan di tempat yang sama. Bertha melanjutkan bahwa ia yakin rumah besar seperti ini pastinya akan selalu membutuhkan pembantu. Ketika Grace menyambut mereka dengan hangat dan berpikir mereka datang karena iklan yang Grace pasang, Bertha tidak membantah. Mendengar semua ini, Grace berubah pikiran dan memutuskan untuk membiarkan mereka bertiga bekerja untuknya. Grace lalu bertanya pada Bertha, apakah ia menyadari adanya hal-hal aneh yang terjadi di sekitar rumah. Terkadang Grace serta anak-anaknya dapat mendengar seseorang berbicara, berbisik, dan menangis. Bertha pun membeberkan bahwa ia menyadari kejadian aneh tersebut. Namun Grace mengatakan bahwa ia tidak percaya hantu dan memperingatkan Bertha agar tidak memberikan kepercayaan pada anak-anaknya jika ada hantu di rumah ini. Ternyata Anne dan Nicholas pernah mendengar dan melihat hantu di sekitar rumah, namun Grace menolak untuk mempercayainya. Kemudian, Grace bertanya kepada Bertha tentang kondisi bisu Lydia, tetapi karena suatu alasan Bertha menghindari membicarakan hal tersebut. Setelah Bertha meninggalkan ruangan, Grace mendengar Anne menangis di ruangan lain. Begitu khawatir, Grace bergegas mendatanginya. Namun Anne mengatakan kepadanya bahwa ia tidak menangis. Ternyata, itu adalah hantu kecil bernama Victor yang membuat suara-suara aneh. Anne berkata Victor menangis karena ia tidak suka tinggal di rumah ini, dan ayah Victor seorang pianis tidak mau pergi. Namun sekali lagi Grace tidak percaya pada cerita itu. Ia pun memarahi putrinya karena menyebarkan kebohongan. Hari berganti malam, dan Anne tidur bersama Nicholas. Terungkap bahwa Nicholas takut hantu, dan ia tidak mau percaya bahwa Victor ada. Untuk membuktikan bahwa Nicholas salah, Anne mendesak Victor untuk muncul dan memastikan kehadirannya. Ketika bocah hantu itu menurut dan muncul, Nicholas merasa sangat panik. Ia berteriak minta tolong, membuat Grace segera bergegas ke kamar mereka. Grace yang kesal langsung menghukum putrinya, karena mempengaruhi sosok hantu ke dalam pikiran adiknya. Anne menerima hukuman menghafal Alkitab, namun ia tetap percaya bahwa Victor dan hantu lainnya itu ada. Suatu hari, Grace mendengar seseorang berlari ke atas. Ketika ia pergi untuk memeriksanya, ia bertanya pada Anne tentang suara itu, tetapi Anne tidak mendengar apapun. Grace kemudian memaksa putrinya untuk mengatakan kebenaran dan berjanji tidak akan menghukumnya. Grace yang selalu menyangkal kebenaran,
akhirnya ingin mengetahui akar dari kejadian aneh di sekitar rumah. Anne lalu mengatakan bahwa ada seseorang di ruangan lain. Ketika Grace pergi untuk memeriksa, Grace melihat sosok tak terlihat meninggalkan ruangan, sedang membuka dan menutup pintu di belakang mereka. Mulai ketakutan Grace bergegas keluar. Ia bertanya pada Anne tentang mereka. Anne mengungkapkan bahwa hantu tersebut mengaku memiliki rumah itu, dan mereka sekarang berencana untuk merebutnya kembali. Grace mulai panik. Ia pun membicarakan kejadian itu pada Bertha. Bertha menenangkannya, lalu Anne menunjukkan pada Grace foto keluarga hantu yang diduga tinggal di rumah itu. Ternyata Victor tinggal bersama ayah, ibu, dan seorang wanita tua. Anne mengaku bahwa ia paling sering melihat hantu perempuan tua tersebut. Mendengar semua ini, Grace akhirnya mempercayai perkataan anak-anaknya lalu memanggil semua pembantu untuk melakukan perburuan. Grace memerintahkan mereka untuk membuka semua tirai, sehingga tidak ada sudut gelap di mana sosok misterius bisa bersembunyi. Namun, mereka gagal menemukan siapapun. Sebaliknya, Grace malah menemukan foto-foto pemilik rumah sebelumnya. Ia juga menemukan album foto, dan anehnya di semua foto terlihat orang-orang di dalam foto sedang tertidur. Grace bertanya kepada Bertha mengenai album aneh dan wanita tua itu. Bertha mengungkapkan bahwa orang-orang di dalam foto tidak sedang tidur, melainkan mereka sebenarnya sudah meninggal. Itu adalah album kematian, di mana pada abad dulu orang-orang biasa mengambil foto orang mati dengan harapan jiwa-jiwa mereka akan terus hidup melalui foto-foto tersebut. Grace terkejut dengan tradisi aneh itu, dan Bertha mengatakan bahwa kesedihan atas kematian orang yang dicintai dapat menyebabkan orang melakukan hal gila. Grace yang merasa tidak nyaman dengan album itu, memerintahkan Bertha untuk membakarnya. Di malam hari, Grace duduk bersama Bertha dan berbicara kepadanya tentang pemilik rumah sebelumnya yang tampaknya pindah ke London. Grace kembali bertanya tentang kebisuan Lydia, dan Bertha menjawab bahwa gadis itu berhenti berbicara suatu hari tanpa alasan yang jelas. Namun Grace merasa sulit mempercayai cerita tersebut, karena ia merasa Lydia pasti melalui sebuah trauma hingga ia tiba-tiba berhenti bicara. Kemudian, Grace terbangun karena suara seseorang yang sedang memainkan piano. Ketika Grace berjalan ke ruangan itu, ia kembali menyaksikan kehadiran sosok tak kasat mata dan ketakutan. Keesokan harinya, Grace menceritakan hal itu pada Bertha dan Bertha mempercayainya. Ia memberitahu Grace bahwa terkadang dunia orang hidup tercampur bersama dunia orang mati. Itulah sebabnya mereka terus-menerus dikunjungi oleh jiwa-jiwa yang sudah meninggal, yang rupanya adalah pemilik rumah sebelumnya. Pernyataan itu meneror hati Grace, dan ia pun memutuskan untuk memberkati rumahnya melalui seorang pendeta. Namun sebelum pergi mencari pastor, Grace memerintahkan Tuttle untuk mencari batu nisan di sekitaran. Ternyata Grace pernah diberitahu tentang pemakaman kecil di dalam area rumahnya. Ketika suaminya membeli rumah tersebut, Grace menduga bahwa pemilik rumah sebelumnya telah dikubur di sekitar area rumah. Ternyata para pembantu menyembunyikan rahasia juga, dan mereka sudah mengetahui adanya kuburan tersembunyi di dalam area rumah Grace. Sementara itu, Grace tersesat di dalam kabut pekat. Alih-alih menemukan sang pendeta, Grace malah menemukan suaminya bernama Charles. Grace terkejut sekaligus lega, karena menemukannya masih hidup dan sehat. Entah mengapa Charles tampak tersesat, ia terlihat tidak fokus tapi Grace tak terlalu mengkhawatirkannya. Ia pun membawa Charles kembali ke rumah. Anak-anak juga begitu senang ayah mereka telah kembali, dan mereka menyambutnya dengan pelukan hangat. Namun ternyata, tidak banyak yang berubah setelah kepulangan Charles. Charles menghabiskan sebagian besar waktunya berbaring di tempat tidur, dan hampir tidak berinteraksi dengan keluarganya. Selain itu, setelah suaminya pulang, Grace kembali menyangka keberadaan sosok hantu hingga membuat Anne sangat kecewa. Hari ini adalah sebuah hari perayaan agama yang disebut komuni. Grace meninggalkan putrinya sejenak dan menuju ke ruangan lain. Namun ketika ia kembali, Grace merasa kaget saat menemukan putrinya duduk di lantai yang kotor dengan pakaian komuni. Selain itu, Anne nampak menua dan menjadi wanita tua yang menyeramkan. Bingung dan takut Grace mencekik wanita tua itu dan menanyakan di mana Anne berada. Karena tarikan kuat Grace penutup kepala Anne pun robek, dan Grace menyadari bahwa orang yang memakai gaun itu adalah putrinya. Ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi, Anne pergi dari sana. Ia menuduh ibunya mencoba menghabisinya. Grace juga sama-sama terkejut dengan kejadian itu. Tetapi ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Charles secara aneh mengatakan tentang sesuatu yang terjadi seminggu yang lalu,
yaitu tentang insiden yang sama di mana Grace seolah menjadi gila. Tampak menyesal, Grace menangis dan bersikeras bahwa itu bukanlah kesalahan dirinya. Ia bahkan tidak tahu apa yang terjadi di hari itu. Namun Charles tidak mempercayainya, dan Charles bersikeras bahwa ia harus kembali berperang. Grace tentu saja menentangnya. Ia mengingatkan suaminya bahwa perang sudah berakhir. Tak lama kemudian mereka berdua terlibat pertengkaran, tetapi setelah itu mereka pun mulai bercinta. Keesokan harinya, Grace terbangun dan mendapati Charles telah pergi lagi. Saat Grace merasa putus asa atas kepergian suaminya, Anne dan Nicholas terbangun dan mendapati tirai di kamar mereka hilang. Ketika mereka berteriak, Grace segera berlari menemui mereka. Grace mencoba membawa mereka ke ruangan gelap, tapi menyadari bahwa semua tirai di seluruh ruangan telah disingkirkan. Tidak ada pilihan lain, Grace menghalangi cahaya dari jendela dengan papan tulis. Namun anehnya, meskipun mereka terkena sinar matahari langsung, anak-anak tidak mengalami ruam serta luka. Sebaliknya, mereka malah meminta untuk bertemu ayah mereka. Dengan ekspresi sedih, Grace mengungkapkan bahwa ayah mereka telah pergi lagi. Grace lalu mendatangi para pembantu, bertanya kemana semua tirai itu pergi. Namun mereka tampak acuh dan mengatakan bahwa Anne dan Nicholas tidak lagi alergi terhadap sinar matahari. Hal ini membuat Grace marah, hingga Grace memerintahkan mereka untuk meninggalkan rumah. Setelah itu, anak-anak mendengar ibunya sedang mengecek seluruh isi rumah untuk mencari tirai. Takut ibunya kembali menggila, mereka memutuskan menyelinap keluar rumah demi mencari ayah mereka. Akhirnya Grace berjalan menuju ke kamar pembantu. Di sana ia menemukan foto Tuttle, Lydia, serta Bertha dan tertulis pada tahun 1891 dari dalam album kematian. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga pembantu itu adalah hantu yang telah meninggal lebih dari 50 tahun yang lalu. Di sisi lain, Anne dan Nicholas menemukan batu nisan dari 3 pembantunya. Secara mengejutkan ketiganya muncul di kejauhan dan mulai mendekati Anne serta Nicholas. Begitu ketakutan, anak-anak berlari kembali ke dalam rumah sambil diikuti oleh para pembantu. Mereka bertemu kembali dengan ibunya, dan Grace segera melompat untuk melindungi anak-anak dari hantu yang mendekat. Grace mencoba menembak mereka, tapi peluru tersebut tentunya tidak berpengaruh apapun pada para hantu. Grace mengunci pintu dan menyuruh anak-anaknya bersembunyi. Dari luar pintu, Bertha memberitahu Grace bahwa ia harus belajar hidup dengan orang mati di rumah yang sama. Bertha mengatakan bahwa ia dan teman-temannya meninggal sudah lama sekali karena terjangkit penyakit TBC. Dan seperti Grace, mereka tidak menyadari hal itu selama beberapa bulan dan tetap tinggal di rumah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun suatu hari mereka akhirnya mengetahui kebenarannya, dan saat itulah Lydia mengalami syok dan menjadi bisu. Bertha melanjutkan bahkan jika ia dan teman-temannya pergi, maka hantu lainnya tidak akan pernah meninggalkan rumah dan mereka akan menemukan Anne dan Nicholas. Tak lama kemudian hantu wanita tua yang terlihat dari awal menemukan anak-anak, dan mereka berteriak memanggil ibu mereka. Grace bergegas naik ke atas, dan di sana ia melihat wanita tua, serta keluarga Victor duduk bersama. Ternyata mereka sedang melakukan pemanggilan arwah, untuk berbicara kepada Grace dan anak-anaknya. Wanita tua itu bertindak sebagai pembicara, dan disinilah kejutan peristiwa terungkap. Ternyata, Grace dan anak-anaknya adalah hantu yang sebenarnya. Selain itu, wanita dan orang lain yang duduk di meja adalah manusia normal yang telah tersiksa oleh kehadiran para roh. Faktanya Grace beserta anak-anaknya sudah meninggal, tetapi mereka tidak menyadari dan terus beraktivitas seolah-olah semuanya normal. Wanita tua itu memberitahu anak-anak bahwa mereka sudah mati, dan bertanya kepada mereka tentang apa yang terjadi di hari kematian mereka. Grace panik. Ia mencoba menghentikan pemanggilan arwah tersebut. Ketika aktivitas itu terus berlangsung, ia mengambil kertas lalu merobeknya hingga akhirnya berhasil menghentikan pemanggilan arwah. Kini, Grace menerima situasi yang telah terjadi padanya dan mengungkapkan tentang hari itu di mana ia menjadi gila. Waktu itu Charles belum kembali dari perang, dan hal ini menyebabkan Grace terjerumus ke dalam depresi berat. Pada hari yang tragis tersebut Grace tidak dapat menahan rasa sakit lagi. Ia menghabisi anak-anaknya dengan cara mencekik mereka. Setelah itu, ia pun melakukan hal yang tidak terpikirkan. Ini adalah alasan mengapa para pembantunya meninggalkan rumah begitu saja. Selain itu, terungkap pula bahwa Charles yang kembali ke rumah adalah sosok hantu karena ia sudah meninggal dalam perang. Rumah tersebut saat ini dihuni oleh seorang pianis, istrinya,
serta putranya bernama Victor. Mereka ketakutan setengah mati karena selalu dihantui sosok Grace dan anak-anaknya. Sekarang, Victor dan keluarganya memutuskan meninggalkan rumah tersebut sementara Grace melihat mereka dari atas. Rumah itu ingin kembali dijual, tetapi Grace dan anak-anaknya bersumpah mereka tidak akan pernah meninggalkan tempat itu, karena rumah tersebut adalah milik mereka. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen dan share. Hatur nuhun pisan.